Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Safa Kamila dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka penjelasannya akan saya bagi ke dalam tiap-tiap tahun. Di tahun pertama Rasulullah membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, disyariatkannya azan dan iqomah. Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka setelah para musuh ini menentang Nabi. Di tahun kedua, arah kiblat dirubah ke Ka'bah setelah 16 atau 17 bulan dari hijrah Nabi SAW di bulan Sya'ban. Diwajibkan puasa sebulan di bulan Ramadan, diwajibkan zakat fitrah dan zakat mal, dan disyariatkan sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terjadi perang Badar Al-Kubro di bulan Ramadan. Di tahun ketiga, perang Uhud pada hari Sabtu pada tanggal 7 Syawal. Perang Badar Sugro pada awal bulan Dzulqa'dah dan perang Bani An-Nadir. Pada tahun ini Allah mengharamkan khamar setelah perang Uhud. Di tahun keempat, turunnya syarat sholat qashar atau syarat qashar sholat. Turunnya Jibril dalam perang Zatur Riqa dengan turunnya syariat sholat khauf. Dalam peperangan ini turun ayat tayamum. Terjadi juga perang Khandaq, pengepungan sekutu-sekutu musyrikin pada kota Madinah selama 15 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengalahkan mereka, mengirim angin dan pasukan untuk memporak-porandakan mereka. Pada perang ini banyak terbunuh para qurra atau ahli Al-Quran di sumur Ma'unah. Di tahun kelima terjadi perang Daumatul Jandal. Terjadi juga perang Bani Quraizoh dan perang Bani Mustalik, serta diturunkannya ayat hijab dan kewajiban haji. Di tahun ke-6 terjadi perang Hudaybiyah. Terjadi Bayatul Ridwan, yaitu sumpah setia yang diikrarkan para sahabat Nabi di hadapan Rasulullah di bawah sebuah pohon di tepi telaga. Kemudian di tengah-tengah perjalanan pulang Rasulullah SAW dari Hudaybiyah ke Madinah, turunlah surat Al-Fath. Maka berbahagialah kaum muslimin dengan berita gembira, yaitu penaklukan kota Makkah. Terjadi gerhana matahari dan turun ayat zihar. Di tahun ke-7 terjadi perang Khaybar dan gencatan senjata, yaitu perdamaian dengan penduduk Mekah. Terjadinya umrah qadha pada bulan Dzulqa'dah. Berhijrahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Utsman bin Abu Thalhah radhiyallahu anhu, penjaga Ka'bah. Lalu mereka bertemu dengan Amr bin Ash. Ketiga-tiganya bersahabat dan masuk Islam. Turun pula pelarangan nikah mut'ah dan makan daging keledai peliharaan. Di tahun ke-8 terjadi perang mut'ah. Dan dalam perang mut'ah Rasulullah berwasiat kepada pasukannya dengan beberapa wasiat. Terjadi penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah di bulan Ramadan dan penghancuran berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Jadi baiat kaum pria dan wanita dari penduduk Makkah, Islamnya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu serta Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Terjadi perang Hunain dan Taif. Di tahun ke-9 terjadi perang Tabuk dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berhaji dengan kaum muslimin. Nabi SAW berturut-turut mengirim utusan-utusan ke berbagai negeri. Kemudian di tahun terakhir, yaitu tahun ke-10, Rasulullah SAW melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Beliau SAW berkhutbah di Arafah dengan yang isinya mengajarkan tentang hal usuluddin dan furu'nya kepada umat Islam. Terjadi penyiapan pasukan pimpinan Usamah radhiyallahu anhu, namun penyiapan tidak sampai selesai karena beliau mulai sakit. Yang terakhir turun firman Allah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.